Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum, Bang. Masih gelap, Bang. Nah, ya udah lumayan deh. Kok nggak kedengeran suaranya? Suaranya belum keluar, Bang. Terdengar belum? Nah, udah. Ya, sip. Baik. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung? Iya. Udah lebaran belum? Udahnya udah lewat ya. Iya. Iya, nggak maksudnya dengan teman-teman yang bergabung di Ngopi, tapi sudah di beberapa kajian juga sudah sering ketemu di kajian offline-nya. Insya Allah malam ini kita akan bincang-bincang. Namun sebelum itu seperti biasa, pembukaan kita bincang-bincang dulu di luar tema ya. Temanya malam ini sebenarnya sudah eh, cukup sering dibahas dan ditanyakan begitu. Ini menjadi dasar beberapa kasus ta'aruf, beberapa kasus yang kami tangani sebagai fasilitator dan mediator sehati, itu ada beberapa sahabat-sahabat anggota sehati, ikhwan akhwat itu ketika ditanya kenapa sampai sekarang masih belum memutuskan untuk menikah, lalu uh, jawabannya adalah yang paling sering memang jodohnya belum datang begitu, atau Allah belum mempertemukan. Namun ada juga jawaban yang kok rasanya saya tiba-tiba males ya, sudah nggak punya nikah. Saya pikir udah nggak ada niat nikah lagi gitu. Saya pikir bahwa menikah sampai sekarang saya belum menikah ya ini mungkin udah takdir saya. Nah ini yang akan kita bahas. Benarkah itu takdir atau baru masuk tahap nasib ya? Karena takdir kalau sudah jatuh tempo memang tidak bisa diubah ya. Kayak saya, hidung saya satu, takdirnya memang satu, nggak akan bisa dirubah jadi dua gitu ya. Ya itu takdir sudah jatuh tempo. Tapi ada beberapa misalnya saya sekolah seperti saya sekolah perhotelan. Namun ketika terjun di dunia usaha malah jadi penyiar. Nah, saya pikir bukan takdir karena saya usaha, saya bilang saya nasib. Saya masih bisa berubah lagi begitu sesuai dengan yang saya ikhtiarkan. Nanti dibahas tepat pukul 20. Yang sekarang yuk kita bincang-bincang sama Ustadz Ihsan Hakim apa saja di luar tema ya. Kalau ini sekarang kita bahas apa saja di luar tema. Silakan, ada yang mau memberikan usulan dan usilan? Ya, Muna? Ya, Muna, ayo Muna nanya Muna. Dia masih di Bandung dia. Iya, Muna. Oh, belum, masih nyimak aja Muna. Baik. Yang lainnya Iya, jangan lupa ya diubah nama underscore domisili ya supaya kita bisa saling kenal, bisa lebih dekat lagi. Rizky Z. Ini Rizky yang mana ini? Banyak nama Rizky. Ya, Casman, apa kabar? Masih di Jakarta, Casman ya? Eh, Susan, oke, terima kasih sudah bergabung dengan Ngopi. Kari, Karina Sekoh, ya. Oke, terima kasih. Domisilinya di mana ini? Eh, ada yang di luar pulau nggak? Senang kalau bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat yang berada di luar Pulau Jawa, ya. Eh, Ongki Susilo, oke. Selamat bergabung. Ada nama-nama yang Bang Riko belum kenal ini. Eh, ini Inamorata, ini kayaknya belum kenal. Inamorata loh. Morata kayak kalau enggak ya, Mbak Kris. Iya, selamat bergabung kembali setelah sekian lama terpisahkan oleh jarak dan waktu. Ya, eh Dewi, Dewi Wiwi, oke. Makasih sudah bergabung. Jingga di Bekasi,
Kalau lagi di Bekasi jingga, kalau lagi di Jakarta jadi ungu, ya. Baik, sahabat-sahabat jangan lupa tanggal 26 khususnya anggota SAT yang sejabodetabek ya wajib hadir di kajian SATI offline tanggal 26 Ahad 26 Mei pukul 13 lebih sampai dengan 15 ya bersama Ustadz Isnan Ansori. Eh, Bahasanya memangnya aku harus nikah gitu. Ini lanjutan dari yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan bisa ada lanjutannya ya. Iya, jadi insya Allah kalau sekarang belum nikah, takdir atau nasib, nah nanti hari Ahad 26 akan dibahas, memangnya harus nikah. Nah, begitu. Ayo yang mau berdiskusi dengan Ustaz Ihsan, kami buka. Masih ada waktu 13 menit lagi sebelum kita mulai kajian utamanya. Iya, malu-malu nih, Ustaz. Baik, Ustaz Ihsan mau ada yang ingin disampaikan? Silakan, Ustaz. Suaranya belum muncul, Ustaz. Kecil. Iya, kurang masuk kali kabelnya. Apa jacknya? Kalau ini langsung ini. Nah, mendingan nggak pakai kabel, Bang. Oke, nggak pakai kabel. Iya, ini Dengar Bang. suaranya ya, Teh? Oh, jelas, jelas banget. Yes. Oke. Oh, so ininya nih. Apa? Cuacanya, apa, cahayanya nggak jelas. Udah full soalnya. Mendung Gimana, sekali, gimana, Bang. Bang? Ah, Mendungnya sampai ke dalam. Oke. terdengar tapi suara saya ya? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas. Yuk. Oke. Ada yang mau disampaikan atau saya mau nyampaikan dulu? Saya yang nanya deh kalau begitu deh. Ya, Kayak, nanya aja, ah, Bang. Udah nggak pengen nanya, udah Abang yang nanya. Yuk. ya, ada cerita aja kemarin sih, ada cerita apa namanya? Ya mungkin Bang Riko bisa tahu ya anak saya bisa dapat jodoh gimana dan sebagainya, itu Bang Ah, Riko kemarin ya, lebih ini sebenarnya nggak ada hal-hal yang jadi akhwat fillah rahimakumullah di luar rencana. Saya juga tadi kan bicara nasib atau mm-mm. takdir gitu ya. Nah, ya. Tiga-tiga anak saya itu nikahnya umur 19 tahun semua, perempuan. Dan juga dulu ada gambaran di saya, kalau nggak pacaran, nggak ketemu cowoknya gimana. Dan anak saya Mm-mm. satu pun nggak ada yang ketemu pacaran. Dia ngafal Quran di kamar semua. Yang tentunya silaturahim juga minim seperti akhwat villa di sini. Tapi kan bicara silaturahimnya bapaknya, karena memang bicara menikahkan, kata menikahkan tuh berarti bapaknya yang mencari, gitu kan. Mm. Nah, ini yang kita banyak luput adalah semua nasib, semua hal yang berkenaan dengan nikah itu ada ditumpu si anak. Ini yang salah kaprah di zaman sekarang. Makanya di zaman Mm. dahulu itu kalau misalnya ada seorang yang menikah, anaknya menikah, bapaknya tuh gembira. Berarti dapat anak lagi, dapat mantu. Makanya Mm. dirayakan. Makanya dulu nggak ada kondangan, itu uang kondangan nggak ada. Karena memang saking Mm. gembiranya, akhirnya Mm. anaknya itu diadakan walimah makan-makan. Kalau sekarang terbalik ya Mariko, banyak yang pada kondangan. Nah, iya. Pulang pokok enggak ya? Gitu. Padahal sebenarnya ke situ gembiranya. Kenapa? Karena bapaknya berusaha nyari. Eh, Gitu. Nah, sekarang kok bisa seperti itu, nasib atau memang takdir? Pak Ustadz, kalau anak udah di rumah mah takdirnya jodoh, jodoh juga. Enggak. Yang harus kita mm. bedakan nanti takdir dengan nasib itu apa. Mm. Ya. Ternyata bisa saja nasib saya seperti ini. Karena apa? Kalau takdir memang nggak bisa. Ajalnya memang sudah jam sekian, menit Mm. sekian, detik sekian meninggal, ya meninggal. Kalau memangnya rezeki kita dapat, tidak dapat, ya itu ada takdirnya segitu. Nah, sekarang proses Ya. menuju takdir itu kita ada, harus kita imani. Nah, ini yang kita Mm. mau bahas. Saya ngelihat kemarin Bang Riko ngasih judul, wah, apa ya, kemana, arahnya kemana nih? Kerja tonton deh. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu. Dari masih muda dia seliring lirik-lirikan. Ini kalau orang kampung itu suka gitu ya. Eh, Cerita.
Nah ternyata pindah, bapaknya kerja di mana nih laki, yang perempuan kerja di mana. Nikah masing-masing dengan laki dan juga perempuan masing-masing nikah. Nah ternyata si perempuannya ini sekarang udah 60-an lebih. Suaminya meninggal mendadak kecelakaan ketika di kolam ikan kesetrum. Hmm. Ya, nah yang si bapak si kakek ini istrinya baru meninggal. Nah ini udah meninggal sudah lama, masa idahnya selesai, ya nggak nyampe 4 bulan masa idah selesai. Saya cuma bilang sama dia, pada kerjanya kuli bangunan di sini. Udah nikah, nikah. Dia bilang apa? Bahwa ternyata Pak Ustadz, kenapa? Kalau memang Allah udah temukan, temukan sama dia. Walaupun usia kami udah 60 lebih. Hmm. Pertanyaannya nasib apa takdir? Nah, itu. Dengan saya udah nggak nyari, saya cari saya mau perempuan lain, punya anak, punya cucu, yang di sini punya anak, punya cucu juga. Hmm. Artinya ini harus kita bahas. Jangan sampai nanti kita menyalahkan takdir. Berarti keimanan kita kan rukun iman. Bisa batal Islam kita. Masya Iya yang jadi Allah. masalah. Makanya ini kita punya bukan quote ya, ada kata yang memang kita mungkin harus harus tegaskan. Hmm. Ketika kita mengimani takdir, walaupun ini terlihat kata kita buruk, pasti kata Allah baik. Cuma kita mensikapi yang diinginkan Allah, kehendak Allah itu kita yang salah. Sehingga jadinya kita kesel terus. Hmm. Coba kalau misalnya ada orang punya rasa syukur, walaupun takdir dia kelihatan kata orang buruk atau kata dia mungkin ada buruknya, tapi karena dia mengimani takdir bahwa apapun yang Allah berikan itu baik, sekarang ini dia merasa baik aja, Hmm. nggak ada keburukan. Permasalahannya berarti di mindset kita, sehingga ada kata nasib, ada kata takdir. Nah ini yang kita mau bahas malam ini. Ya, Bang Iya. Riko, kalau Ayo, ada yang mau tanya silakan. ada yang mau nanggepin? Nah, tapi nanggepin ntar ya. Sekarang yang lain dulu. Ada permasalahan apakah? Ya Nih. boleh habis lebaran atau lebarannya gimana kita nggak tahu. Iya. Jadi mohon maaf nanti bisa sharing cerita lah lain waktu. Anak saya Mhm. nikah kemarin akad Bang Riko yang MC. Mhm. Di kondangan, Alhamdulillah. bukan MC Suatu kondang, MC suatu kondangan. bagi saya suatu kehormatan, Bang. Iya. Jadi anak saya beberapa Bang MC-in Riko yang MC. iya, mantunya eh, acaranya Ustadz gitu loh. Alhamdulillah yang pertama, Luar yang biasa. kedua ini juga selesai 30 juz, yang nomor 3 juga Hmm. selesai 30 juz semua. Ya Allah memberikan Alhamdulillah, kita. luar biasa. Ya, Oh, dan di usia muda semua kan saya lihat ya anak-anak kan kuliah. Ima iya. semester 1 udah dapet jodoh. Yang Hmm. nomor 2 begitu juga. Nomor Hmm. 3 ya sudah saya bilang bahwa mindset mereka yang namanya di dalam Islam itu menuntut ilmu yang wajib, Hmm. bukan kuliah. Oke. Nah, ketika jodohnya sudah ada ya sudah. Iya. Ya dia mau sambil nanti nikah setelah kuliah ya nggak ada masalah. Kan nuntut ilmu bisa di mana saja. Ya, terus tapi Masalah. jangan sampai tuh timbul apa ya, bukan prasangka ya. Akhirnya kata-kata ya terang aja anaknya Ustadz. Nah, gitu loh, Bang kadang muncul. Ya pastilah, pastilah gini-gini, udah pasti Belum gitu. tentu. Makanya, Di sini banyak ya teman-teman Ustadz juga susah mencarinya. hmm, Padahal dia nyariin. Permasalahannya bapak ibunya nyariin, tapi kan anaknya belum tentu mau. hmm, Permasalahannya nggak begitu, nggak sesimpel itu. Bapaknya nyariin, anaknya belum tentu mau. Anaknya nyariin, bapaknya belum tentu mau. Yang jadi masalah kan kita menyamakan persepsi anak dengan orang tua. iya, Bahwa dari kecil bahwa mereka kenapa konsepnya seperti ini. Contoh di sini akhwat bila semua di sini. Kenapa? Dulu mungkin orang tuanya nyuruh kuliah. hmm, Pas udah kuliah selesai, kenapa sekarang nyuruh jadi jodoh? Padahal kenapa fungsi nyari jodoh itu harusnya dia. Sekarang kita serahin ke dia. Nggak cocok dengan kita. Susah juga. Gitu. Karena pemahaman kita, orang dengan orang tua kita belum tentu sama. Nah, kembali lagi, bukan berarti ya takdir Pak Ustadz punya orang tua begini. Belum, jangan. Kita akan bukan hmm, ngubah ya. Nanti bagaimana kita bisa merubah nasib ini ya dengan cara bagaimana kok bisa sampai ada orang yang bisa jadi sempat jadi nikah dan sebagainya. Nanti kita cerita nabi-nabi sebelumnya gimana. hmm, Sahabat-sahabat dulu bagaimana. Nah, ini yang kita harus. ya, Yuk, Bariko, ada yang mau tanya baik, silakan. ya. Sebelumnya ini ada yang komen kok suaranya tidak keluar. Eh, Iya, mungkin ya kalau menggunakan HP harus keluar dulu. Kemudian masuk lagi pada saat ada pilihan apa ya, audio apa apa gitu di tekan saja ya. Eh,
Yang lain kayaknya nggak ada problem ya. Mudah-mudahan nggak ada problem. Dia jelas ya suaranya dia. Ini Ustadz Isan jelas, baik. Ya, Evi, suara Ustadz Isan jelas. Evi di Jakarta, oke. Muna, suara Ustadz Isan jelas ya. Jelas, jelas Bang Nah, ya. Riko. oke. Ya, baik. Jadi Manusia tiksannya nggak jelas mukanya. lagi aduh mati lampu. Emang lah di kampung namanya juga lampunya Iya. terbatas. Aduh, luar biasa. Kapan-kapan teman-teman sehati mesti main ke pesantrennya di sana pada pesantren. Malu ah, rumahnya ntar gini. Malu. Main ke sana luar biasa ya. Luar biasa jauhnya maksudnya. Jadi Baik. bisa tahu ya kalau saya ke Bogor, kalau saya ke DT itu Eh, berapa jam, berapa ini. Nah, Bang Niko yang tahu dulu motor saya masih Grand yang eh, tahun 96. Saya harus ngisi sama Teteh siapa? Imas ya. Ke oh, Teh Cipanas Mas. pakai motor sama siapa suaminya lupa. Si Ya, Ilham, Masya ya. Allah. Nyampe 2 jam sana. Ternyata motornya sampai sekarang saya bisa pakai. Makanya semua teman-teman di Sahati Iya, tahu benar motor saya sampai sekarang. baik. Ya, Ya, sudah nih, nggak ada yang nanya. Oh, ini ada yang ngechat. Saya coba buka dulu. Apakah isi chatnya? Kok freeze ya? Oke. Bentar. Iya, oke. Baik. Baik, sahabat-sahabat, kita akan mulai kajian ngopi saat ini dengan tema belum menikah, ya, enggak saat ini belum menikah, eh, takdir atau nasib. Baik, Sartisan, silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Ini ada ikhwan dari Jember mau Oke. masuk nih 4 orang tapi saya belum lihat ini. Katanya ada yang mau ikutan. Boleh, Posisinya silakan. umur 20 lebih lah. Ini sudah Ya, di Zoom-nya bisa sampai berapa ya, operator? Sampai 300 ya, kalau nggak salah. ya, Apa dia 300? katanya mau Ya, ikut sampai katanya. 300. Ya, mau saya lihat ya, silakan. Ya, Silakan. ayo ikhwah rahmani wa rahmakumullah. Puji syukur kehadirat Allah. Senang sekali bisa kita bertemu. Allah takdirkan tuh, kita bertemu. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak mungkin kita bisa bertemu. Ya, kendala apa saja ada, ini saja ada tadi yang di perjalanan ya, apa yang menuju ke Klaten. Mudah-mudahan ya Allah apa namanya selamatkan sampai tujuan. Amin. Masih punya keinginan untuk belajar mengaji dan sebagainya. Apalagi ini bulan Syawal, bulan peningkatan. Bulan di mana kita ketika pada saat ditarbiyah di Ramadan, harusnya di bulan Syawal ini lebih meningkat. Harusnya kita praktekkan pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Salah satunya adalah bentuk ketawakalan kita. Ketika pada saat di bulan Ramadan diuji dengan kita itikaf, meyakini betul bahwa kenapa kehidupan kita ketika pada saat itikaf, ya meninggalkan dunia 10 hari, meninggalkan orang yang kita cintai 10 hari, itu. Dan kita suatu saat tidak 10 hari meninggalkan mereka. Gitu kan? Hmm. Etikaf itu bentuk keyakinan. Kita ambil contoh sedikit karena kita lagi bicara tentang pernikahan. Dulu ada seorang sahabat dia berdagang. Ketika pada saat berdagang, dagangannya itu kenapa? Ilmu manajemennya bagus. Ingat ya orang Arab itu jago kalau ngomong. Makanya mereka saking jagonya dipelajari seluruh bahasa. Mariko kalau misalnya pakai bahasa Cina, pedagang di sana bisa nggak bahasa Cina? Bisa. Bahasa Mesir, bahasa Turki. Karena memang ilmu dagang mereka Masya Allah. Ternyata ketika ilmu dagangnya dia itu dipraktekkan, ternyata tuh nggak laku-laku. Hmm. Tapi teman-temannya yang dagang kelontong biasa aja kok laku-laku terus ya. Sampai dia heran. Akhirnya setahun kemudian, dia berdagang tidak terlihat lagi oleh temannya. Kemana dia? Usut punya usut dicelidiki ternyata apa dia frustasi atau tidak.
Nggak taunya muncul lagi berapa tahun kemudian, dia dagang. Dan ternyata laku. Laku terus, padahal biasa saja dagangan. Akhirnya sahabat nanya, ilmu apa yang kau pelajari selama beberapa tahun kau tidak dagang? Dan kau sekolah di mana lah istilahnya. Kau sampai dagangan itu laris. Apa dia Hmm. bilang? Aku dulu berdoa, ingin punya istri yang baik. Aku berdoa ingin punya dagangan atau usaha yang baik. Ternyata, ya, aku mendapatkan istri cerewet banget katanya. Saya ngomong cerewet banget tuh bahasa Arabnya ditakkitkan dia, dikuatkan. Aduh katanya, setiap aku mau berangkat selalu kenapa? Nanti harus punya target sekian, nanti harus begini. Sehingga aku ketika dagang apapun kulakukan, mau yang halal, mau yang haram. Lalu aku berdoa lagi, ya Allah, kenapa agar daganganku laku bagaimana? Ternyata aku tidak tahan terhadap istriku ini. Ya akhirnya diceraikan. Setelah diceraikan dia tetap berdoa supaya punya istri yang baik, supaya punya dagangan yang berkah. Ternyata di kemudian hari dagangannya laku. Laku terus. Dan ini aneh, sahabat yang nanya, kenapa? Karena ternyata Allah berikan kepadaku istri yang sangat-sangat bersyukur. Sehingga daganganku laku. Aku diberikan keleluasan oleh istriku bahwa silakan mencari rezeki. Tapi cukuplah cari yang halal. Karena cukup yang halal aja buatku. Nggak perlu cari yang lebih yang haram. Artinya di sini, kita bicara takdir atau nasib. Hmm. Takdirnya dia itu memang dagangannya itu laku atau nasib dia memang dagangannya laku. Ayo. Iya. Eh, Kita bahas ayat sekarang. Kata nasib paling tidak kita dapat di surat Al-Baqarah ayat, saya lupa Bang Roko, mereka. Coba dibantu teman-teman yang ini pegang terjemahan. hmm. Ayat 201 atau 202. Ada kata Al-Baqarah nasibum bima kasabu. Ayo. 201. 201 ada kata nasibum bima kasabu. Saya tidak hafal. Nah, Saya hafalnya pojok kanan kalau di Al-Quran tuh ada apalah. Dan sekarang iya lagi ya. musim status pakai pojok kanan gini gini gini. Nah, itu. Biasanya kalau yang dia ngapal Quran dia tahu oh, Quran pojok soalnya. Ada dijelaskan nasibum bima kasabu. Nasib bahasa Arab. Kasabu apa yang dia lakukan? 201. 200 berapa? Satu. Sabu 202. 202. Ya. Lupa itu. Berarti kan menunjukkan 201. bahwa ternyata nasib itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Mhm. Setelah kita lakukan lalu ada titik kita dapat takdir. Sekarang pertanyaannya, di titik sekarang ini udah takdir belum? Hmm. Ya, Una, akhwat yang lain, dia dan yang lain. Nafi, udah takdir saya Pak Ustadz nggak dapet jodoh. Atau nasib saya begini Pak Ustadz nggak dapet jodoh. Artinya masih bisa nggak dengan kita ikhtiar dan yang lain? Gak taunya bisa aja di titik tertentu yang kayak tadi nenek-nenek tadi. Kok bisa takdirnya sama si kakek tadi? Ayo. Kalau dia tahu takdirnya mendingan apa? Dari muda aja gue sama dia. Kenapa ketemunya pas sudah tua? Hmm. Dari sini tadi awal dari tadi Ana jelaskan. Coba imani takdir kita sekarang. Syukuri dengan keadaan kita sekarang. Jangan kita suuzon kepada Allah tentang takdir yang kita merasa diri kita sekarang ini dapat takdir buruk. Nggak boleh. Hmm. Apapun yang Allah berikan itu baik. Makanya di dalam sebuah hadis, Anas bin Malik menjelaskan dari riwayat dari Ahmad, ya ajibtu lil mukmin. Sekutu sangat takjub sama orang mukmin. Ingat ya, ajibtu lil mukmin. Ajib itu ajaib, ajab itu ajab. Ajab itu apa? Ajib kita seringnya. Itu Hmm. bahasa Arab. Ajaib kita sering nyebutnya. Kagum. Makanya kalau ada orang yang ajaib itu kan kagum. Apa ini dia? Innallaha la yakdi. Ya sungguhnya Allah itu ya dia apa ya? Tidak memberikan kepada orang mukmin itu satu apa ya? Ketetapan, qada, ketetapan yang buruk. Kecuali orang-orang mukmin mensikapi dengan ketetapan itu kebaikan. Adik saya dulu suami istri meninggal, adiknya umur Ara. Saya bilang, nggak mungkin, pasti ada kebaikan.
Karena ada hadis. Nah, nanti kapan di rumah ada yang punya Riyadhus Shalihin, di hadis ke-39. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah tetapkan musibah kepada dia, takdir musibah kepada dia, khairum minhu. Dia sebenarnya sedang menunggu, dia sebenarnya sedang diuji coba dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Berarti kalau kita sekarang merasa dapat musibah dengan ketakdir yang kita punya bahwa sekarang ini adalah kebaikan, tunggu kebaikan yang ada. Cuma masalahnya kita nggak sabar nunggu. Dipus sama orang tua, kapan nikah? Dipupus sama temen. Ada acara kondangan, kita serba salah. Temen pastinya nanya apa? Lo kapan? Ayo dong, udah pada gini nikah. Padahal kita juga pengen banget. Masa sembarang orang kita cari? Nah, berarti dengan keadaan sekarang ini kita bagaimana ya? Apakah dengan keadaan ini sekarang karena atas dosa-dosa kita yang lalu dan sebagainya? Tadi kisah yang pedagang yang tadi. Bisa aja ada kesalahan-kesalahan yang menghambat bahwa takdir baik yang Allah berikan, padahal maksud kita sepertinya kayaknya buruk nih, karena kita salah mindset tadi ya. Menghambat bahwa kita tidak mensikapi takdir Allah ini dengan baik. Banyak hambatannya. Kita ambil ayat yang lain. Yang semua menyatakan ini takdirnya buruk, emang kita udah diuji bahwa yang namanya negara kita ini adalah negara yang nggak turun hujan. Di kisah Nabi Hud, surat 11 ayat 52. Nanti saya jabarkan ulasannya ya. Saya main bicara ayat dulu. Nanti kita ngaji nggak ada ayat. Surat ke-11 ayat 52. Kisah Nabi Hud. Iya, surat Hud ya. Yo. Yo, yang lain baca. Saya mau dengar. Hud berkata, ya silakan. Siapa? Dia? Ya, dia. Ya, Silakan boleh. dia. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Oke, kita bahas dulu pertama. Ketika Hud bicara sama kaumnya itu lagi putus asa dikarenakan ada yang jelaskan 7 tahun lebih tidak turun hujan. Coba di Indonesia bayangkan kalau setahun nggak turun hujan, kira-kira gimana? Kemarin aja di sini pada ngantri air di pondok, 2 kampung ngantri air, bingung ngerti Pak Ustaz. Itu setahun loh, nggak nyampe, belum nggak sampai setahun yang tahun kemarin. Ngantri di sini masuk radar Bogor, bawa pondok pesantren Al-Azhar ngasih air minum buat warga, ngantri jam-jam tertentu. Orang-orang Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud apa? Udah memang takdir bahwa negara kita ini adalah negara padang pasir, nggak turun hujan. Tapi Nabi Hud punya keyakinan nggak? Bisa nggak dirubah nasibnya dengan apa tadi? Yang pertama apa dengan? Disuruh apa? Tobat. Ampunan. Berdoanya dengan apa? Tobat. Bertobat. Apa hasilnya setelah dia tobat? Diberikan kekuatan, diturunkan air hujan, perbanyak anak. Bayangkan coba. Artinya bisa kita rubah dengan apa? Pertama doa. Ini yang kita nanti mau bahas. Aduh Pak Ustadz, ternyata udah kita berdoa terus. Ini dia kesalahan kita. Ketika kita bertanya udah berdoa, berarti disebutnya kita tergesa-gesa. Makanya kalimat di dalam Al-Baqarah ayat 100 berapa itu 84 ya, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 184-nya kan cerita tidak puasa, ceritanya tentang doa. Ujibu da'wati da'i dadaan fal yastajibuli wal yu'minubi. Setelah engkau berdoa, berimanlah. Al-Baqarah ayat berapa tuh? 184 ya. Setelah berdoa, beriman. Iya. Ketika pada saat sekarang ini belum dikabulkan, tidak dikabulkan nanti. Punya keimanan. Belum kali sekarang. Kalau diberikan sekarang bisa aja saya, kenapa? Buruk. Kayak tadi pedagang tadi. Pengen banget punya istri dapatnya, nggak tahu dapatnya buruk.
Banyak kok orang yang minta disegerakan ternyata, Bu. Ternyata ada kebaikan. Mungkin saya sendiri ini buat belajar masak kali ya. Buat belajar keilmuan kali ya. Kalau bicara dewasa, semua lebih dewasa mungkin dari anak saya umur 19 tahun. Kedewasannya apa? Jadi kembali lagi, kalau ditanya mereka juga udah merasa bahwa udah takdir negara kita begini. Palestina sekarang udah takdir dari dulu negaranya diserang terus. Tapi Allah tetapkan gak dalam hadis, negara nanti zaman akhir yang paling aman adalah Syam, Palestina. Jadi kita mau tolong nggak tolong, menang nggak? Tolong nggak tolong, nanti mungkin kita kalau memang waktunya ada, kita mau pindah ke sana karena negara paling aman di sana. Itu kan udah tetapkan kan, udah di Lauhul Mahfuz, sudah nggak bisa dirubah-rubah kalau yang itu. Nah sekarang nih yang sekarang bisa nggak Pak Ustadz dengan apa? Doa, optimis, yakin. Cuma masalahnya ada yang tadi lambat Pak Ustadz, umur sekian baru nikah, umur sekian baru nikah. Kemarin udah makan bareng duda umur 52 dengan janda umur 34. 34 dengan 52, iya. Udah makan bareng, udah diamprokin baru kamu taruh makan bareng. Nggak taunya si duda ini pegawai negeri yang harus nikahnya nggak bisa nikah dengan apa namanya ada resepsi. Kalau mau nikah siri bisa. Yang si perempuan, kalau saya bilang apa? Udah tinggal aku. Allah takdir kan, kenapa memang nggak dijodohkan? Ada aja. Permasalahan kan nggak semua perempuan. Ada yang mau dinikahin siri begitu. Ada juga yang mau dan sebagainya. Si lakinya ntar bagaimana? Semua bisa kita begitu. Saya udah kepikir apa? Alhamdulillah dapat jodohnya. Kalau kita bukan nyarinya susah. Aduh, 34. Janda, punya anak satu, gini. Katanya cari. Doa dari ibu. Kalau ngaji sama saya gitu, ibunya. Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz ya? Aduh, kenapa? Siapa deh yang baik, yang penting gini-gini. Nggak tahu juga jadi. Berdoa pada Allah terus. Jadi Maaf, kembali Pak. lagi, Ya, ya tadi koreksi ayatnya bukan 184, Mas. 186 ya. 186, maaf, Ya. 186. Iya benar, 184 itu bukan. Benar-benar maaf. 183, 84, 85. Iya, 86, 186. Kan dijelaskan, fal yastajibuli wal yu'minubi. Disuruh kita berdoa, nanti dikabulkan Allah. Disuruhnya apa? Fal yastajib. Maka laksanakan dulu perintahku. Setelah dilaksanakan, kita punya keimanan dalam menerima. Setelah kenapa kita melaksanakan? Tuh tadi ayatnya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang. Nah sekarang pertanyaannya, gimana Ustadz solusinya? Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau bertobat? Siapa yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal? Kita lihat lagi ayatnya, Bang. Surat 41, surat 81, surat Takwir, ayat terakhir. 3 yang terakhir. 27, 28, 29 kalau tidak salah yang terakhir. Ya. 7. Ya, baca. Ini Siapa yang sudah ketemu boleh baca. Mana? Ya. Ayat berapa, Bang? Ayat 27, 28, 27, 28, 29. At-Takwir. Tafsir kan itu? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Lihat, Al-Quran itu zikrul lil alamin. Peringatan. Peringatan apa Pak Iksan? Lihat. Ayat 28-nya. Liman sya'a minkum ayyastakim. Bagi siapa yang mau. Liman sya'a. Bagi siapa yang mau. Ada yang maunya setengah-setengah ya. Kalau udah dikasih baru begini. Ada yang dia setengah-setengah mainnya gini. Ada yang begini. Siapa yang mau? Dan Allah pilih siapa yang sungguh-sungguh. Dan Allah juga berikan cuma sekedar begini aja bagi orang yang gak sungguh-sungguh. Ini aja kita nih.
pahalanya beda-beda yang datang ke sini. Ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas, ada yang begini, semua beda-beda. Semua beda-beda. Ada pahala kita yang 1/10, 2/10, 3/10. Makanya ibadah kita semua beda-beda nilai pahalanya. Bagi siapa yang mau, saya mau bertobat Pak Ustadz, saya mau begini Pak Ustadz. Dilihat begitu yakinnya dia. Dan Allah mempercepat urusan bagi orang-orang beriman yang mau cepat. Tapi kalau misalnya ya setengah-setengah, ya begitu juga. Karena Allah berdasarkan prasangka Hamba. hambanya. Lihat ayat 29 yang terakhir. Allah berkehendak. Ya, kita berkehendak. Kalau Allah nggak punya kehendak, Hmm. kita berkehendak walaupun semua dihimpun. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Sekarang gimana caranya? Kehendak-kehendak Allah, kehendak-kehendak kita dipenuhi oleh Allah. Makanya ini dulu agak ini nih bahasanya, cuman agak ini dulu saya. Kalau kita ingin kehendak-kehendak kita diridhoi oleh yang maha kehendak, maka kehendak-kehendak kita itu terpenuhi oleh Allah kalau kita sudah melaksanakan kehendak-kehendak yang punya kehendak. Jangan diulangi lagi Bang Riko, saya kagak paham. Hmm. Jangan diulangi lagi. Ustaz, tolong saya mau catat, tulang saya juga nggak apa. Paham maksudnya ya? Ya. Berarti kita harus melaksanakan kehendak-kehendak yang punya kehendak. Nggak mungkin, makanya. Mau digimanain punya kalau Bang Allah udah jodohkan, jodohkan. Kalau Allah takdirkan enggak. Ini enggak. Nah, ini kita punya keimanan di situ harusnya. Mau rezeki kita misalnya, oh, itu ada antrian sembako misalnya. Antrian apa tuh? Makan gratis kali sekarang ya. Udah belum sih makan gratis? Pengen tahu makan gratis. Misalnya, ada ke situ. Ternyata ada orang datang. Ya, lu telat sih. Kalau nggak telat, lu dapet tuh. Emang kalau dia nggak telat, dapat nggak? Belum Belum tentu. tentu tuh, ada jawab. Belum tentu. Kalau nggak kehendak, Hmm. ternyata di situ nggak dapat dia. Nggak tahu di kemudian hari, dia doang yang dapat. Yang lain nggak dapat. Emang Allah ngasih porsinya begitu. Kita sekarang bisa saja telat sekarang ini gimana Pak Ustadz? Pada takdir atau karena memang kita nasib? Kalau saya bisa saja, kata Imam Hasan al-Basri, kita sekarang ini seperti ini karena dosa-dosa kita di masa lalu. Hmm. Tapi kita nggak ngerasa bahwa kita berbuat dosa. Nasib tuh baru. Allah takdirkan sekarang. Yauzubillah, tidak maksud dengan sombong. Saya dulu dari kecil nggak ngerokok. Saya punya 5 saudara, 4 saudara. Adik saya laki 1, 2 perempuan. Yang 3 di atas tuh laki semua. Nah, Bang Riko kemarin lihat kakak adik saya. Terus ada bapak saya. Saya dididik olahraga, atlet. Nah, ketika pada itu badannya bagus-bagus. Ternyata mereka kena pergaulan rokok. Udah kakak saya, bapak saya badannya bagus-bagus. Rokok semua. Olahraganya makin lama makin ini. Saya nggak ngerokok. Jadi kalau mereka pada ngerokok tuh kayak ngeledekin saya. Ya, nggak rokok. Banci lah gitu. Apalah tuh namanya. Nah, kemarin Bang Riko lihat masa inkubasinya. Maaf ya, gigi kakak saya tuh udah habis. Maaf Bang Riko ngelihat adik saya yang rambutnya panjang, ubannya Ya. putih. Ya. Orang nggak ada yang nyangka kalau itu adik saya. Pertanyaannya, nasibum bima kasabu. Nasib itu tergantung apa yang dia lakukan. Ketika dia lakukan keburukan-keburukan di masa lalu, sekarang alokasi nggak? Hmm. Ketidaksehatan dia, fisik yang menurun, dan sebagainya. Masalahnya apa? Emang kalau takdir dia tua, dia takdir udah umur segitu, emang udah hancur mah gigi, hancur aja Pak Ustadz. Enggak. Hmm. Dokternya ngomong apa? Kalau kita rajin gosok gigi dan ngerawat gigi, insya Allah Ya. sampai kita tua juga gigi kita. Tuh, begitu kan? Artinya nasib itu apa yang kita lakukan. Kalau sekarang ini kita seperti ini sekarang, bisa saja kita harus ngoreksi. Bahwa ternyata kita muhasabah. Mungkin dulu kali Pak Ustadz ya, saya banyak dosa kali ya.
Diakui nggak diakui memang kita banyak dosa. Makanya di surat Hud tadi disuruh kita apa? Bertobat yang pertama. Jadi nasib atau takdir kita sekarang ini bisa nggak kita rubah? Bisa nggak doa-doa kita makin cepat kita kabulkan? Dengan apa? Bertobat pada Allah. Caranya gimana? Ikhlas, berhenti yang maksiat. Yang ngomongin orang, bersuzon sama orang, ada temen nikah duluan dan sebagainya. Kenapa? Alhamdulillah. Ada temen belum nikah, ternyata saya punya teman cowok, Pak Ustadz. Saudara cowok, saya cariin dia. Nikah dengan saudara saya. Gue aja juga belum, gue nyariin orang. Ntar gue kapan nikahnya kalau nyariin orang terus? Kita mana tahu, kita nolong orang ternyata Allah nolong kita jalur dari situ. Banyak kok di situ dijelaskan di surat berapa? Surat ke-40 ayat 39. Man amila soleha min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Orang-orang yang dia berbuat amal soleh dan dalam keadaan beriman. Surat 40 ayat 39 atau 40 Bang, saya lupa. Surat Ghafir. Oke. Baca. Yang sudah ketemu boleh baca. Adanya di bawah kanan. Ya, Barang silakan. siapa Yang sudah ketemu? yang sudah ketemu boleh Ayat baca. berapa? Ayat Mana? 39 seingat saya. 40 ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Oke, lihat terusnya. 40. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Kalau dia berbuat jahat, ya dia juga dapat pelajarannya. Lu apa kalau saya dulu berbuat jahat, Pak Ustadz sekarang dapat saya seperti ini. Ini untuk kenapa? Satu pelajaran, ada takdir Allah yang menurut kita ada buruk dan juga tadi Allah tidak memberikan takdir kepada kita. Kenapa? Buruk kan maksudnya baik. Kitanya saja mungkin karena waktu satu dulu Pak Ustadz saya berbuat jahat, sekarang ini dapatnya sekarang. Buat pelajaran supaya kita kembali. Jangankan di sini jamaah saya juga termasuk sampai sekarang. Nggak ada jadi ustadz itu berhenti bertobat. Bertobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kalau udah begini-gini aja, Pak Ustadz, emang udah nasib. Nggak boleh. Nggak boleh. Di surat sebelumnya, berarti surat Zumar, ayat 53 sampai 54. Ya, di berapa lembar tuh? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku, jangan melampaui batas dalam terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Bisa, insya Allah. Saya nggak mau putus asa. Saya optimis. Allah maha baik. Kalaupun takdirnya nanti memang Allah tetapkan di 50.000 tahun yang lalu, saya tidak dapat jodoh. Paling tidak Allah udah persiapkan saya di surga. Dan kini sebentar. Makanya tadi di ayat sebelumnya apa? Dunia ini cuma permainan aja. Ada yang dapat, ada yang enggak. Ada yang dapat juara disebutnya, ada yang enggak dapat. Nah, biasa. Biasa. Ini ingat ya, saya ngomong begini nih sebentar. Sebentar. Belum lama saya takziah. Dia penghafal Quran 30 juz. Yang datang nyolatin berapa ratus orang. Saya lihat di akhirnya, ya Allah, dia sakit, cuci darah, dia sakit gini, masih perjuangkan anak yatimnya, anak-anak dan sebagainya. Kan dia mau pengen kayak anak saya gitu, bisa ngafal Quran. Karena dia sendiri ngafal Quran, anaknya enggak. Kebaikan dia, Masya Allah. Semua yang datang tuh, sampai jam 10 malam, akhirnya dibawa ke Ciamis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Tahun 2001 saya ketemu, buat sekolah bareng, buat ini bareng, dia masih istiqomah. Kalau saya bilang, takdirnya memang Allah udah tetapkan dia meninggal. Dengan cara dia sakit. Sebelum-sebelumnya kenapa? Oh, mungkin kenapa? Allah cabut itu dikarenakan Allah sayang sama dia. Kalau diteruskan, malam bisa.
Jadi untuk mengubah nasib kita sekarang ini, yang pertama di surat 11 ayat ke-52 tadi adalah bertobat pada Allah. Bertobat. Berhenti dan terus menyesal. An-nadam, menyesal. Iya ya, ternyata saya banyak dosa kemarin tuh Pak. Mungkin saya sama orang tua ya, banyak banget yang dia ternyata bakti sama orang tua jodohnya baik. Mungkin pas orang tua suruh nyari-nyari, saya pakai dalam keadaan marah, sehingga dia nggak ridho. Kemarin saya kumpulkan anak-anak semua. Kita dapat pelajaran banyak ya. Di saudara-saudara saya, di sini saya ceritain ke semua. Lihat yang dia nggak dapat ridho sama orang tua. Orang tua sampai udah jangan pikirin dia. Mak aja udah nggak pikirin dia. Misalnya ngomongnya gitu. Nggak ridho dia. Berat banget. Udah terserah kamu lah, mau dapat jodoh apa enggak. Hati-hati kalau orang tua mah. Datang ke orang tua, ma, maafin ya ma. Apa maafin ya kalau saya ada salah. Mungkin ketika dia pasti bilang, insya Allah dia pasti bilang, ya maafin. Dia dapat ridhonya. Allah, salah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Belum lama saya punya teman gemuk sekali. Gemuk sekali. Nah teman laki saya ini, teman SMA, kurus. Nikah. Sekarang dua-duanya gemuk. Lalu saya lihat sama orang tuanya, Masya Allah. Salah satunya tadi dapat jodohnya. Pak Riko, sebelum saya lanjut, ada iklan ini? Saya tidak tahu. Ya, baik. Baik. Silakan, Sebelum Pak Riko. bahasan ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk teman-teman anggota Sehati, ya. Ini ada kajian lagi, dan juga untuk sahabat-sahabat yang bukan anggota juga silakan. Ya, ada kajian Al-Hikam, insya Allah pada hari Selasa besok, tanggal 7 Mei 2024, mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M. Ya, ya, Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5. Ya, datangnya jangan terlalu pagi, takut belum dibuka pintunya. Datang Oh iya. iya, Ustaz, itu sering kali begitu. Dan datang paling tidak 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Jadi mulai pukul 8.30 hingga 11.30 atau menjelang waktu zuhur. Bersama Ustadz Sofar Mawardi dan juga Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Berikutnya, iya ini darurat, ini bikin slide-nya. Kajian Tauhid di Masjid Istiqlal, Ahad 12 Mei 2024, mulai pukul 9 hingga 12 bersama Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Dan juga ada kajian Tauhid juga bersama Agil. Ini Senin 20 Mei 2024 pukul 11 hingga 13. Dan kajian Sehati offline pada hari Ahad 26 Mei 2024 bersama Ustadz Isnan Ansori pukul 13 hingga 15 di Masjid Darut Tauhid Jakarta dengan tema yang tadi saya sebutkan, memang harus menikah. Gitu. Ini sambungan dari ini, kajian kita malam ini ya. Beda Ustadz. Ya, tadi silakan sahabat-sahabat untuk yang hadir atau yang bergabung di ngopi malam ini. Ada beberapa kajian tadi ya, untuk kajian Sehati offline itu wajib buat yang anggota se-Jabodetabek ya. Acara ini terbuka untuk umum. Dan berikutnya oh iya, iya, Ustadz Isan, nah itu Bandung ada yang nanya, Bandung kapan Bandung? Bandung kapan? Iya, Ayolah. Sekarang udah 3 kan udah selesai semua ini, tinggal jalan-jalan doang sama Murara. iya, iya kan udah selesai ya. Iya dari pihak DKM juga menanyakan lagi itu Bang. Jadi ya saya bilang ya nanti nunggu Ustadz Isan ini dulu libur panjang. Siap lah. Prajurit Iya. mah tinggal gantung komandan lah. Insya Allah nanti daurah mudah-mudahan bisa di Bina Kolbu lagi Bang. Siap. Oke, siap. Iya, dekat gitu. Baik, bagi teman-teman yang hadir di ngopi,
kami membuka ladang amal untuk berdonasi melalui tanda kris ataupun rekening yang kami cantumkan di sini. Silakan untuk di screenshot, kemudian disimpan. Yang bisa langsung scan, silakan scan. Semua hasil akan dari donasi ini terutama digunakan untuk dakwah sosial di Masjid Darut Jakarta Cipaku, khususnya untuk biaya ngopi, ya, untuk biaya operasional dari ngopi ini. Jadi perlu diketahui teman-teman yang belum pernah dapat informasinya bahwa kajian ngopi ini semua didanai oleh anggota sehati, ya, terutama anggota sehati. Tapi ada beberapa pihak umum juga yang berdonasi juga yang sudah sering mengikuti ngopi walaupun bukan anggota. Terbuka buat siapa saja yang ingin berdonasi dan ini memang ladang amal bagi kita semua. Silakan. Kemudian sudah, oh iya, biasanya udah terakhir deh kalau donasi. Baik, kita lanjut kembali. Atau mau ada 1-2 pertanyaan? Ya, boleh. Silakan. Di chat ada. Ada nih, iya. Ini dari Evi DS6, berarti yang ikut Bandung ini. Ustadz, saya punya sepupu perempuan yang belum nikah. Ada amanah dari almarhum neneknya, kalau mau nikah harus punya keluarga lengkap. Bapak ibunya masih hidup. Apakah sepupu saya perlu melakukan amanah tersebut? Atau bagaimana? Mungkin wasiat ya, wasiat tersebut apakah perlu dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Ingat ya, wasiat yang buruk itu nggak perlu kita lakukan. Di sini aja susah, jangankan yang lengkap, yang nggak lengkap juga susah. Terus cari yang aneh-aneh gitu. Pokoknya dapat jodoh yang harus segini. Wah, kita aja lagi susah, yang penting ada aja udah syukur. Artinya, kriterianya adalah keimanan, bahasa-bahasa itu benar. Saya nggak mau ya, nanti kalau kamu nikah sama orang yang nggak sholat. Benar, bagus. Tapi kalau wasiat ini kan nggak ada hubungannya. Dan wasiat ini bisa saja wasiat mungkar. Ya, wasiat mungkar nggak boleh. Contoh misalnya apa? Nanti mama wasiat kepada kalian anak-anak. Balaskan dendam mama terhadap tetangga itu. Namanya nonton ini kali ya. Sinetron. Drama Kumbara kali ya. Apa tuh dulu? Pemantili. Bang Riko yang tahu itu. Apalah itu. Nggak boleh. Nggak ada wasiat-wasiat. Ya. Jadi kalau misalnya dia ternyata ada orang tuanya nggak lengkap, boleh nggak? Boleh saja. Apakah neneknya datang pas kondangan? Nah, gimana sih ini kok? Nggak perlu. Ya, jadi boleh dilanggar wasiat yang tidak sunnah, yang tidak baik. Ada yang lain? Nah, ini dari Dini. Ustadz, ukuran kesabaran itu sampai mana? Kalau disebut orang yang bilang doa saya belum dikabul, dianggap, oh jadi kalau dia nyebut, oh doa saya belum dikabul, maka dianggap tidak bersabar. Padahal doanya memang sudah lama. Kalau bicara sabar, innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Sabar itu nggak ada batasnya. Ketika kita meninggal, selesai. Saya nggak sabaran Pak Ustadz masuk surga. Bagus. Sabar kita disuruh kenapa? Pas lagi sakaratul maut aja kita disuruh sabar. Untuk bisa mengucapkan. Apalagi sabar yang berkenaan dengan kehidupan dunia. Makanya doa-doa kita sekarang ini coba kalau berkenaan dengan akhirat. Coba sekarang di sini ikhwah, banyakkan mana doa berkenaan dengan akhirat dengan dunia? Ketika berkenaan dengan akhirat, kenapa? Disuruh sabar. Yang dunia kita disuruhnya kenapa? Ya Allah, kayaknya belum dapat keduniaan. Allah udah tetapkan di sini. Di surat 57 ayat 22. Allah tetapkan yang namanya akhirat. Semua ditetapkan di Lahul Mahfuz. Kalau doa belum dikabulkan, udah tetapkan. Agar sikap kita di ayat ke-23-nya. Ayo ada yang membaca. Al-Hadid. Iya, Al-Hadid. Ayat 22 sampai 23. Ayo baca. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya.
sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. 23-nya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sombong banggakan diri terhadap apa yang kita udah punya sekarang. Udah tertulis semua. Si Fulan kaya, crazy rich. Rich-nya udah, crazy-nya yang belum. Ntar pada crazy semua. Artinya sekarang udah tertulis semua. Biar nanti kalau dapat, jangan terlalu gembira terhadap yang udah didapat. Dan juga jangan terlalu sedih apa yang luput. Orang udah tertulis, ya udah. Tadi gue dapat lagi, tadi gue begini lagi. Lihat orang-orang yang punya sikap begitu. Hidupnya tenang kan. Ntar saya gini, saya udah tua turun. Rezeki saya misalnya apa? Tapi aset saya naik, anak-anak udah selesai semua. Di satu sisi ada orang rezekinya banyak. Ya karena ada keperluan anaknya banyak. Coba kalau kita mensikapi takdir seperti itu. Itu kan tenang kan. Saya program di usia sekian saya begini, usia sekian begini. Di usia 30 saya begini, di usia 40 sini. Ya alhamdulillah program saya tercapai. Di usia sekian saya mau gendong cucu saya dalam keadaan sehat. Saya dalam keadaan begini. Umur 52 sekarang. Kenapa? Saya punya cucu, anak-anak udah selesai nikah. Ya kenapa bang, kenapa? Nasibum di makasabu. Saya udah susun. Enggak terjadi. Misalkan terjadi. Ya jangan sombong. Udah tertulis semua. Sikap kita jadi begitu tadi. Kalau misalnya ada sesuatu yang dapat, jangan terlalu gembira. Emang udah tertulis. Kalaupun memang ada yang luput, jangan terlalu sedih. Tadi gue dapat lagi. Dikurangi ini supaya kita punya keimanan kepada Allah bahwa ternyata apa? Bisa saja dengan benda ini kita jadi kufur, jadi nggak sholat. Begitu banyak orang yang dapat nikmat. Akhirnya sekarang nggak sholat. Begitu banyak orang yang dapat nikmat jadi kufur. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Semua jazirah Arab waktu itu kenapa? Menginginkan adanya Nabi. Kalau Muhammad, kalau misalnya ada Nabi enak nih. Masalah pernikahan. Dulu kan perempuan lewat main zinain aja. Buang di padang pasir. Makanya perempuan-perempuan itu dibunuh oleh bapaknya. Kenapa? Bukan karena waktu itu zaman jahiliyah. Perempuan itu dibunuh karena sayang sama anaknya. Nanti kalau udah gede, dibuat main-main sama laki lain. Makanya mendingan dibunuh dari sekarang, dari kecil. Dan dia meyakini kalau dibunuh dari kecil masuk surga. Itu udah dari dulu, udah ada. Jadi jangan salah kaprah, perempuan itu dibunuh buat apa? Karena sayang sama anaknya. Kalau nanti gede dibuat main-main. Ketika ada mereka udah besar, dibuat main-main, dizinahi, di apa. Ketika aturan Islam ada, bagus. Abu Jahal Abu Lahab menerima nggak takdir tersebut? Oh, takdir kita bicara. Nggak mau. Dia biasa enak. Nanti kalau misalnya sama Rasulullah, nanti maaf, uang saya gimana? Status saya gimana? Ada zakat, ada begini. Nggak nerima dia. Kita juga sama kita sekarang. Harusnya dengan syariat Allah terima. Bahwa ternyata apa? Syariat Allah. Bisa saja perintah yang datang dari Allah ini menurut kita buruk. Kata Allah baik. Surat Al-Baqarah 216. Siapa yang mengatakan perintah perang itu baik? Buruk ya, ninggalin anak istri. Surat Al-Baqarah 216. Kehilangan harta, keluar harta. Siapa perang itu dibilang baik? Tapi kata Allah baik. Saya takdir sekarang Palestina di apa, dibom lah, di apa. Baik, saya bilang. Biar semua orang lihat tuh perjuangan orang Palestina. Dihancurkan dulu. Allah alam bisa. Kita nggak tahu. Nanti akan diberikan sesuatu yang lebih baik. Waktu tsunami, saya lagi umroh. Tsunami, terus saya umroh. Karena memang udah jadwal. Gempar di Arab, nanya-nanya tentang masalah tsunami. Yang saya bawa orang Aceh. Orang DPR, anggota DPR. Dia setiap belanja sama saya, gratis. Padahal anggota DPR nggak ada yang tahu tuh. Kalau dia anggota DPR. Gampang dia beli orang di pesawat, di bandara, apa kok pakai kartu apa tuh dia. Men, Iya. gampang banget dia. Enak banget jadi dia. Saya ngantri, dia mah enggak. Di air Zam-Zam banyak berapa real tuh? 200 realan dulu. Dulu masih berapa dia? 2000 tahun berapa? Kenapa gratis dia? Katanya Aceh.
nggak ngerti bahasa Arab. Saya bilang, Aceh. Terus dia bilang, hancur semua Pak Ustadz. Rumah keluarga saya hancur. Saya bilang apa? Pasti ada kebaikan. Sekarang natanya Aceh gampang nggak? Sekolahnya dipindahin ke sini, jalannya dipindahin. Dulu semeraut bisa. Itu dari segi keduniaan. Dari segi yang lain jadi pelajaran semua. Kalau orang berdosa diberikan azab musibah bencana begini kali. Begitu harusnya. Kita nggak sebesar itu musibahnya. Kita memang belum dapat apa yang kita cintai. Atau luput terhadap apa yang kita cintai. Sekarang ini kita, ya Allah, kita mendambakan, ya Allah, adanya suami, adanya istri. Penasib saya begini ya. Bisa berusaha. Kita nggak tahu. Cuman kadang-kadang kita aja pas udah datang jodoh, bukan jodoh saya, bukan takdir saya dia. Akhirnya maaf, kita tolak. Padahal bisa saja, walau alam bisa begitu banyak. Perempuannya cakep, lakinya begitu. Terus saya, maaf ya, maaf. Siapa? Ucok Baba. Sama siapa? Daus Mini ya. Kemarin tuh ada foto di Facebook apa ya saya lihat. Daus Mini sama istrinya. Cakep banget istrinya. Kalau disuruh nyari istri kayak begitu lagi belum tentu dapat. Ya Allah cakep banget ya Daus. Itu badannya dapat gitu ya. Nasib atau takdir? Bisa saja dia berusaha dapat. Emang takdirnya Pak Ustadz kalau dia kaya mah perempuan kalau butuh duit mah orang pada mau begitu tetap jodoh nggak? Jodoh. Yang menurut kita baik belum tentu kata Allah baik. Yang menurut kita buruk masalah perang kata Allah baik. Bisa saja keadaan kita sekarang ini sebenarnya nasib kita sekarang ini katanya baik agar kita ngerubah nasib kita dengan tadi tobat. Apa yang harus jangan suzon pada Allah. Suzon pada Allah. Pasti ada kebaikan. Mungkin belum waktu. Ya. Baik Ustadz, kayaknya disambung lagi. Ini pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan tema yang dibahas, tapi kayaknya bahasanya dituntaskan dulu saja. Ya. Terus kita harus apa lagi? Tadi rubah nasib kita dengan silaturahim. Hadis tentang silaturahim kan gitu, memperpanjang usia dan juga rezeki. Karena memang jodoh ini nggak ada dalam ketetapan yang diberikan ditiup oleh malaikat ruh kita. Yanfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat kepada kita. Wa yu'maru ia bi arba'in kalimat, dan tetapkan 4 kalimat buat orang itu. Rizkinya, amalnya, gitu kan? Lalu ajalnya, bahagia dan juga sakit itu apa ya? Ketidakbahagiaan. Ada nggak jodoh di sini? Nggak ada. Berarti apa? Cari silaturahim. Entah ada daurah sehati, entah ada namanya daurah apa namanya kita nggak tahu. Kekajian yang lain. Ada ibu-ibu datang ke saya ngucuk-ngucuk. Ustadz, saya punya anak janda umur 34 tahun. Iya, saya juga nggak kenal. Ustadz, bisa mampir nggak? Ini ada Quran berapa nih? Pas saya ngeliat rumahnya warung. Itu ngasih Quran ke saya. Udah, pas saya lihat ngobrol, nggak taunya ada anaknya. Itu Pak Ustadz anaknya. Iya tuh ini anaknya dia. Umur udah berapa tahun ya anaknya. Ini suaminya kemana? Pergi Pak Ustadz, ditinggal gini-gini Pak Ustadz. Baik. Kita nggak tahu. Nggak tahu saya pas ada orang daftar sekolah di sini. Supir. Yang mobilnya punya dia itu. Dia apa namanya? Jualan gas apa galon. Nggak tuhnya Pak. Belum nikah. Udah nikah Pak Ustadz, tapi saya cerai gini. Saya nggak tahu, nggak ada ingat. Bari kok corong data dong, gini-gini. Enggak, kepikiran kayak tadi Ibu Jat aja. Saya Pak. Nasibu bima kasabu. Ternyata silaturahim bisa membuat itu. Lebaran kemarin jadi momen harusnya. Kalau ada orang nanya kapan, ya udah deh cariin dong. Kalau nanya kapan terus, nanti kalau ketemu dia kita balik nanya. Udah dapat belum? Udah dia yang stres sekarang. Aduh, nggak mau ketemu kita, kenapa belum dapat soalnya? Balikin sekarang, triknya gitu. Saya ada 4 lagi nih Bang Riko. Ada yang mau ditanyakan silakan. Baik,
Yang ini berikutnya ya, bentar. Apa, mengenai oh, bentar. Ini ada dari nggak ada ya? Nggak. Maaf, ini laptopnya sedang Oh tidak, saya lanjut. set. Ya, iya, iya. Bentar. Oh, ini sudah. Ini ah, Ustadz, bagaimana seseorang yang ikhtiar atau ta'arufnya lewat jalur medsos, FB atau IG, dan Hmm. prosesnya chat DM langsung ke yang bersangkutan. Sebelum Ustadz Isa menjawab, saya coba jawab dulu. Di Ya. sehati kami tidak berani memproses atau apabila proses ta'arufnya lewat medsos. Eh, karena bagaimanapun harus ada penjaminnya. Kalau di sehati harus ada Oke. apa istilahnya Ustadz, rekomendasi. Iya, jadi kami tidak berani membantu proses ta'aruf yang perkenalan awalnya lewat medsos ataupun jalur yang lain yang online. Ya, karena sudah beberapa contohnya ada yang mohon maaf hasilnya kurang bagus begitu. Silakan Ustaz Ihsan menjawab. Ya, kalaupun memang lewat medsos itu ada, lalu kita cari konektor sendiri siapa yang menghubungi, siapa yang ini. Hmm. Karena memang banyak sekarang ya penipuan tidak jelas. Ya. Maaf ya Bang Niko, saya waktu itu ngalamin ada ikhwan. Itu fotonya sama Ustadz Syafiq Basalam. Apa Bang Ziko namanya siapa? Pansos. Siapa sekarang namanya pasti kalau foto sama orang selebritis itu apa namanya? Apa sih namanya tuh? Ya. Pansos. Apalah saya baru tahu juga bahasa-bahasa itu. Ternyata apa? Di Facebooknya itu Bang Ziko. Hmm. Itu nyebarin ke ikon-ikon yang ada. Kita nyari biarin deh janda gini-gini. Waduh Bang Diko yang daftar. Ganteng dia. Ternyata baru berapa bulan kemudian uang hilang. Surat mobilnya. Hmm. Dan ternyata nggak satu dia begitu. Ada yang jelaskan 4 kali katanya. Waktu itu saya bilang, inilah dikarenakan mungkin tadi kan karena orang tua udah ngelihat, udah lelah bahwa anaknya belum nikah, terus anaknya juga begini, udah lah terima. Dan tidak punya konektor, si laki ini siapa, akhirnya terjadi seperti itu. Kalau kemarin saya ada duda, sudah punya cucu ya, umur 56, sama janda umur 49. 49. Ya, di Bandung. Dia keluarnya medsos juga. Tapi dia ada konektor, anaknya si janda. Akhirnya dijadikan. Jadi, kenapa dilihat dulu lakinya gimana, dia gimana. Satu bis bareng saya. Terus kenapa ya? Nikah di sana. Terus saya bilang saya mau nikah siri dulu Pak Ustadz, baru nanti nikah ininya. Terus kenapa? Ya ada konektor nggak anaknya, Pak? Silakan saja. Tapi sehati, bener Bang Riko. Bukan ribet, bukan nggak mau bantu ya. Ya. Kita bingung nyari si lakinya gimana, cari perempuannya gimana. Ya, ribet juga. Nanti ada kesalahan-kesalahan yang disalahin bukan Bang Riko, bisa aja institusi DT, bisanya Doro Ya. Satinya. Kalau saya ngelihatnya, kalau memang itu menjadi satu cara jadi kebaikan, kalau bisa dirinci jalurnya seperti kita, suruh ngaji dulu, dia itu Betul. bagaimana, jangan main langsung ini saja. Karena kan foto bisa dirubah, apalagi itu Bang Riko tuh. Apalah namanya, saya kurang jelas, jadi Photoshop. makanya. Di Photoshop. Jadi kalau saya sehati memang membatasi bagus tidak ini. Kalaupun ternyata Ya. saya di luar sehati tapi saya yakin dengan ikhwan tersebut saya cari kakak saya disuruh ini silakan. Dulu ada pernah kejadian bagus ya. Si laki ini ya memang kenal di medsos. Terus nggak taunya si lakinya minta punya adik nggak di sini gitu. Jadi si lakinya sendiri untuk memastikan kalau dia ini baik-baik misalnya. Ternyata si perempuan itu punya adik di Jakarta. Nah, ngobrol sama adiknya, laki, akhirnya ngelamar ke sana. Si lakinya yang kaget, maaf, berat badannya itu 2 kali lipat lakinya. 2 kali lipat, Bang. Ya Allah, ternyata. Tapi akhirnya proses-proses jadi, dia taruh, nikah, sekarang punya anak. Sudah SMA anaknya. Artinya, ada nggak konektornya gitu? Mungkin kalau Ya. Bang Riko disuruh, Bang Riko tolong dong, gini-gini. Ada nanti kerjaan yang lain. Atau saya nggak paham ikuannya. Kalau saya lebih cenderungnya disuruh Ya. itu aja, Iya. ngaji. Ya, berikutnya Bang Riko.
Baik, yang berikut dari Tia, ini kayaknya ada dua pertanyaan Ya. panjang-panjang ini. Ya, dalam mengikhtiarkan jodoh, saya sudah sampai di fase berusaha untuk ridho dan mempersiapkan hati. Lalu bagaimana jika ternyata takdir Allah, jodoh saya memang tidak di dunia, melainkan di akhirat? Hmm. Karena kan Allah tidak menjanjikan memberikan pasangannya pasti di dunia. Ya. Ya, itu. Uh, Pemikiran seperti itu baik atau buruk, Ustaz? Ini pertanyaan pertamanya. Mau Ya. dijawab langsung atau Langsung aja Pak Riko, nanti saya lupa. ya? Pertanyaan kedua. Oh, mau Enggak, jawab langsung? saya langsung jawab Ya, aja ya, Pak Riko. Saya ya, langsung ya, jawab. ya, Memahami bahwa nanti di akhirat itu kita dapat jodoh, bagus. ya. Tapi kita hopeless, merasa putus asa, ya udahlah, mendingan di sini kalau emang dapat di sana, di sini saya nggak nyari, nggak boleh. Takdir kita dapat jodoh di sana. Kalau laki, berapa dapat bidadarinya? 70. 70. Berapa? Korting lagi 70 nih. Berapa? Jangan banyak-banyak. Laki itu minim dapatnya 2, paling banyak 100. Si istrinya ada nggak? Ada. Si istri itu nanti jadi penghulu, jadi apa? Pemimpin yang Ratunya. paling cantik dari bidadari-bidadari semua. Sekarang bagaimana perempuan? Ada bidadara, pemuda-pemuda ganteng. Apakah nanti saya punya bidadara, punya punya apa tadi? Pengawal perempuan, laki-laki ganteng. Suami saya cemburu, di sana udah nggak ada kata itu. Hmm. Jangan samain kayak di dunia. Saya sama bidadari yang satu, istri saya cemburu. Saya sama yang kedua, istri saya cemburu. Nggak ada itu. Nggak ada seperti itu. Nah, artinya, mengimani bahwa nanti suatu saat di sana kita dapat jodoh, bagus. Tapi merasa putus asa bahwa udahlah, mungkin sana aja di sini nggak dapat, nggak boleh. Nikah itu bukan berarti bahwa nanti bidadara kita ini. Nikah itu adalah perantara kita bersama untuk mencapai surganya sama-sama, ibadahnya sama-sama. Suami sama istri ini ketika di akhirat nanti misah. Yang menyatu nanti ketika dia yaumil hisab nyatu. Karena saling hisab. Sendiri-sendiri semua. Bisa nggak dengan suami kita dapat surga? Bisa nggak dengan istri ternyata kebersamaan ini menghasilkan ibadah kepada Allah, lebih dekat pada Allah, akhirnya masuk surga. Fungsinya cuma itu di dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nggak dapat suami, Pak Ustadz, kita ibadahnya rajin, baik, diridhoi Allah, ternyata di sana dapat. Iya. Nggak semua. Makanya di sini yang ditiupkan ruh kan nggak ada kata jodoh. Di sini jelaskan rizki, ajal, amal, bahagia, dan sengsara. Kata jodoh bisa saja dari rizki. Bisa ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang ntar, ada yang sekarang. Begitu kalimat. Jadi kalimat ini adalah kenapa? Kita merasa, kenapa? Punya tawakal yang tinggi bahwa takdir yang Allah berikan sekarang ini kita terima. Ketika pada saat kepasrahan keterimaan yang tinggi tadi, bisa saja Allah berikan jodoh pada kita. Ada yang orang nikahnya di umur 60, mau meninggal baru nikah. Ada. Ada yang kenapa? Dia nikahnya muda. Ada. Allah berikan kenapa? Seperti itu. Jadi kalau kita punya keimanan begini, kenapa? Ya sudah, orang mau ngomong apa, mau nanya apa, mau ngatain kita apa, si orang belum takdir. Siapa yang nggak mau takdir baik? Ya kan? Dapat jodoh sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata maaf, nggak dapat. Contoh, dulu di Inggris ada foto model. Cantik sekali. Tapi ternyata dia nggak sekolah. Semua orang bilang bego banget. Dibohongin berapa kali. Ternyata dia punya pemahaman. Saya mau nikah sama orang yang pinter banget. Walaupun jelek nggak apa-apa. Biar anaknya itu cakep kayak saya, pinter kayak bapaknya. Dapatlah dia, mukanya kayak Einstein. Pinter nggak Einstein? Mukanya gimana kalau digambar? Iya, yang lukis Basuki Abdullah lagi. Oh, mukanya.
Mana-mana tahu dokter. Abstrak. Katanya sih ada tahun 40, tahun 50-an yang terjadi. Iya. Ternyata nikah. Bego kayak emaknya, jelek kayak bapaknya. Nasib apa takdir? Nasib. Begitu. Allah, kan tadi kita tidak akan berkehendak kecuali kehendak Allah yang lebih dahulu, kan tadi kan? Ya, betul. Begitu. Mau ngapain juga tetap aja begitu. Sekarang kita ikhtiar aja, karena yang Allah lihat adalah ikhtiarnya, bukan masalah dapat atau nggak dapat. Ya. Yang Allah lihat si Anu kaya ya, ternyata dia jadi kenapa? Imannya bagus. Sama kayak kemarin yang bertanya, enak ya kalau orang punya murid banyak, masuk surganya bisa lebih cepat. Kalau surga ditentukan oleh muridnya banyak, maaf, mungkin Agim kali masuk surga banyak, muridnya banyak. Iya. Guru TPA yang di kampung, saya nih di kampung. Wah, muridnya Pak Iksan mah dikit. TPA itu cuma berapa dikasih 250.000 sebulan, terus sekarang berapa? Muridnya dikit, anak kecil lagi. Kalau ditentukan sama itu, nggak akhirat nggak ditanya. Iksan berapa muridnya, Agim berapa muridnya, nggak ditanya. Yang ditanya proses kita dakwah ini benar apa enggak. Kita nggak ditanya kenapa nggak punya suami. Hah? Tadi tanya nggak? Karena di akhirat itu kita nggak ditanya yang kita nggak punya. Di akhirat ditanya yang kita punya. Dari mana dan buat apa yang kita punya. Lebih berat yang punya loh. Mungkin bisa aja di akhirat nanti saya, atau mungkin istri saya, atau mungkin yang perempuan-perempuan yang udah nikah, iri sama perempuan-perempuan di sini. Walau alam bisa. Yang jodohnya sampai akhir nggak ada. Pas di sana kenapa? Alhamdulillah kenapa? Pertanggungjawaban saya di mata Allah kenapa lebih minim daripada orang yang punya suami tapi dia nggak taat. Daripada dia punya istri, ternyata istrinya bisa saja di sini yang lebih tertawa. Sekarang kita tertawa. Yang lain sedih, tapi suatu saat dia yang tertawa, kita sedih. Di dalam Al-Quran banyak loh kata-kata itu. Yang kita sekarang menderita nih dikatain, ya ngaji. Di akhirat terbalik. Coba buka surat apa tuh Mutaffifin ya, surat 83 ayat 29 kalau tidak salah. Coba Bang Riko baca, saya lupa ya. Mutaffifin sama sekali. Ayat 29. Wajah tamarru, dan ketika orang itu lewat. Coba Bang Riko baca, coba. Saya lupa ini. Ya. Oke. Ya, benar. Ayat baca 29. Oke. Yang udah ketemu siapa? Ya, saya silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Tuh, nertawain nggak orang beriman? Pas lewat, cie-cie ngaji, cie-cie di sati, cie-cie di daun sati. Kita lihat ayat selanjutnya. Nertawain kan, ngedip-ngedipkan matanya. Dari dulu tuh. Lihat si Alun si Fulan pakai jilbab. Cie-cie sekarang pakai jilbab. Lanjut, ayat 30-nya. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Zaman sekarang ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Sambil ngaji, cece, berikut pakai peci putih, cece, wah, dikedip-kedipkan matanya dulu. Sampai sekarang ada. Turunannya tuh kali ya, turunan jahiliyah tuh masih ada. Saya dulu kalau malam Jumat lewat kajian tuh, si Bujangan. Lu ada orang nongkrong di pinggir, ada satu di situ warung apa tuh. Jadi kalau bawa Quran, mau ngaji San. Iya ngaji, orang bawa Quran yang ngaji malam Jumat. Besok nanya lagi. Malam Jumat juga, ngaji. Hari berapa saya ngaji lagi? Ngaji, kita bawa Quran. Begitu. Bisa saja di dunia, dia dibalik oleh Allah. Ternyata yang ini ngetawain. Ya lo sekarang lu nggak ngaji sekarang. Tapi yang hak nanti di akhirat kita terbalik. Ketika dia di neraka, maka ada seseorang yang lihat teman dekatnya tadi di neraka. Kalau seandainya saya ikut dia dulu,
saya tidak seperti ini. Itu perkataan orang yang di surga ngelihat teman baiknya ada di neraka. Ada semua. Lanjut, 30 berapa sekarang? 1. Hmm. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Tuh, ngomong gitu. Sekarang nggak? Ngomong di kafe gini, ngaji. Kuno dia cupu. Kalau ngaji itu apa tuh namanya tuh? Kayak jilbab kelihatan tua dia. Gitu. Umurnya udah 80 sih memang. Kelihatan tua umur 80. Lanjut, berapa lagi tuh? 31 ya sekarang. 32. Ya, apa? Dan apabila mereka melihat orang-orang Min, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Ya, sesat tuh orang. Apa sekarang dikatain, apalah namanya tuh? Wahabi, apa tuh? Salafi, apa tuh namanya tuh? Bariko. Kampungan, apalah, abangan, nah apa nama-nama. Pokoknya kata-kata yang buruk. Kita lihat di akhirat teman. Iyalah, apalah namanya. Kita lihat, lanjut ayatnya. Lanjut dulu. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang Min. Ya, terus. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Kebalik nggak? Ya. Sekarang begitu. Kali aja sekarang ini kita belum nikah. Ya belum begini. Ya diketahui mereka. Dia udah bawa anak, udah bawa gini. Tapi bisa saja kebalik nanti. Ya Allah, dia masuk neraka karena anaknya. Anak yang nggak mendoakan dia. Anaknya ternyata membuat dosa jariah. Diteruskan dosa jariahnya ke anaknya. Bisa saja begitu. Ya sekarang imani terhadap apa yang ada, tawakal apa yang ada, bahwa sekarang ini yang ada ini bukan, kalau memang takdir Allah dan sebagainya, kenapa kita terima? Kalaupun memang ini nasib saya dulu, kita berbuat jahat dulu, terus akhirnya seperti ini, rubah dengan doa, rubah dengan tobat, rubah dengan ikhtiar. Ini kita bicara solusi. Nanti kesimpulannya ini soalnya. Rubah dengan kita maaf, bergaul sama teman yang baik. Kenapa? Karena circle yang baik pasti kenapa? Dia akan membawa kebaikan buat kita. Kita punya temen lo di sini loh. Kenapa? Iya dia belum nikah. Kasihan ya. Kita cariin yuk. Di saya dulu begitu. Bang Diko belum nikah. Ini si Anu belum gini. Kita jodohin ya dulu. Itu dulu merupakan satu kebanggaan ketika pada saat menjodohkan orang. Sampai sekarang saya dengan Bang Riko. Iya. Tenangan walaupun jauh kemana ternyata maaf atas wasilah kita insya Allah di mata Allah nanti ada pahala jariah. Si Fulan nikah. Si Fulan kita jodohkan. Nggak tuh dia punya anak menghafal Quran. Tetap yang jodohkan dapat pahala. Saya bilang sama Diko, jangan ngeluh kita dimanapun berada. Mau jadi MC kayak saya yang ceramah, sampai ke Magelang kayak, sampai kemana lagi tuh kita sampai ke gunung. Teman kita mau nikah, ternyata jangan berharap kita dibiayai apa dan sebagainya. Orang dia juga susah. Ternyata saya pulang sama istri apa, ngongkosin dia. Ya bang, harusnya, kok bang kondangan seharusnya ngamplopin abang ini. Udah, ternyata setelah nikah ngomongnya siapa? Bang dulu kalau abang nggak ngamplopin saya tuh bang, nggak ngasih ke saya. Karena kan uang saya kasih ke istri semua. Kenapa? Saya nggak bisa pulang tuh bang. Coba dari uang yang tadi. Saya uang punya uang berapa? 600.000 udah dipegang. Pokoknya buat kamu gini-gini. Sampai sekarang ya dulu bang, kalau dulu saya nggak terima dulu ya Allah, saya mau pulang bingung gini. Ya. Kembali lagi, nikmatnya ketika pada saat kita memberikan wasilah kebaikan kepada orang. Jangan mikir nanti kebaikan yang Allah berikan pada kita apa ya, Allah alam. Kalau tanya ngurusin orang ini capek sebenarnya. Sampai sebang, pernah Bang Riko ya saya ngomong, inget ya, pala putih duluan. Kalau bang, kita begini bang, 2003 tuh saya udah ngomong, ngurusin anak orang ini bukan anak sendiri. Dan polanya otaknya beda-beda semua. Tapi kalau ini merupakan satu hasil kebaikan buat kita semua. Semua yang di DT, semua kru, semua jajaran DT mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan buat semua. Lanjut, Mariko ada pertanyaan atau saya jam berapa ini? Lanjut dulu. Boleh lanjut dulu. Ya, dituntaskan bang. Ya. Tuntaskan. Yang berikutnya, setelah kita tobat, silaturahim, lalu husnuzon kepada Allah, bertawakal kepada Allah,
lakukan urusan yang memang harusnya kita lakukan saja. Sekarang ada yang kerja, baca Quran, tobat, ibadah, dan sebagainya, lakukan saja. Kita tidak tahu yang kita lakukan ini ternyata orang konsentrasinya pengen nyari jodoh, nggak dapet. Ternyata pas kita konsentrasi di tempat kerjaan, kita berbuat baik terhadap orang, ya persiapkan diri kita. Ternyata banyak loh laki nggak ngelihat dari tubuhnya seseorang, ternyata ngelihat apa, si Anu pintar masak loh. Saya paling seneng deh kalau ada istri yang pintar masak. Berarti bagi yang perempuan, sibukkan diri dengan persiapan-persiapan yang diinginkan oleh pasangannya nanti. Jangan pas udah nikah baru belajar masak. Jangan pas udah nikah, ya temennya nggak jauh dari GoFood dulu. GoFood, paket. Temennya tukang paket dulu. Cobalah rubah. Oh boleh nggak Pak Ustadz berhias? Ya. Tapi berhias yang paling baik adalah pakaian takwa. Banyak orang yang lihat kenapa seperti itu. Lalu yang berikutnya ini yang terakhir. Banyak berdoa terus. Karena doa ini akan mengubah tadi nasib kita yang sekarang. Takdir kita yang sekarang. Dan ingat sekali lagi. Jangan putus asa terhadap. Udah Pak Ustadz, doa kita udah. Apa doa kita yang harus kita lakukan? Nih ini kita balik. Perbanyaklah doa tentang kehidupan akhirat. Kita selalunya bicaranya ke dunia terus. Ya Allah berikan rezeki, berikan jodoh, berikan dunia. Coba balik sekarang. Doanya tentang akhirat. Sehingga dunia jadi kecil. Karena kita doanya kebanyakan dunia melulu sih. Kalau terpenuhi jadi akhiratnya kecil. Ya doanya kepada akhirat. Apa doa akhirat? Misalnya. Robbi a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Paling berat ini. Ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, azab neraka, azab jahanam. Enggak konsentrasi bicara jodoh. Kita takut kepada sesuatu yang besar banget, yaitu apa? Azab kubur. Jadi kita nggak mohon tentang doa jodoh dan Pak Ustadz. Ini mah keduniaan. Doa kepada Allah, ya Allah. Kau berikan kebaikan jodoh ini ya Allah menjadi pasangan agar hamba bisa beribadah lebih baik. Berikan ya Allah. Begitu kita nggak tahu silaturahim ke sini nggak taunya. Silaturahim ke sini nggak. Ini yang ketiga lucu aja dari Zaki anak saya yang kedua. Terus misalnya kenapa ini nggak taunya dia juga dulu ada akhwat yang wah disodorkan dia. Ya Azima ya terima aja kalau mampu. Cuman aku ya di rumahan aja bi. Hafal Quran terus dia berdoa mudah-mudahan ada kebaikan. Allah kalau memberikan rezeki ke orang di lubang semut aja tetap Allah berikan. Terlebih orang itu silaturahim. Surat ke-11 ayat ke-6. Ya buka ayatnya. Doa ternyata bisa kita tembus. Siapa doa yang bisa tembus sampai langit ke-7? Khawlah binti Salabah. Abah. Ya. Yang dia berdoa sampai tembus langit ke-7 dikarenakan dia takwa, tawakal kepada Allah dengan cara berbakti kepada suaminya. Bisa di kita ada bisa. Surat 11 ayat ke-6. Rezeki walaupun di lubang, semua binatang melata, semua yang melata termasuk kita melata di bumi ini. Ya, tentu rezekinya udah ditentukan oleh Allah. Tentang kita belum temu aja ikhtiarnya. Nah, sekarang kenapa? Tadi husnuzon, sudah bertobat, sudah gini. Ya sudah. Falyastajibuli, lalu berikutnya apa? Setelah melakukan, beriman. Dapat tidak dapat tetap kita takut pada Allah. Dapat sedikit tidak dapat sedikit tetap banyak. Ternyata dapatnya nggak sesuai dengan yang saya inginkan, Ustaz. Kenapa? Saya pengennya kalau bisa kenapa? Jodoh saya itu Ustaz. Waduh. Ternyata mikir juga ya kita ntar kalau jodohnya Ustaznya ternyata pergi kemana-mana. Ya, kalau bang dapatnya ternyata dagangnya cuma ini aja Pak Ustadz, tapi dia alhamdulillah Pak Ustadz ninggalin sesuatu yang haram. Masya. Saya anak pertama. Kerjanya apa orang masih mahasiswa anaknya? Semua anak saya mahasiswa semua nih kan. Terus ternyata dia bakti sama ibunya karena dia bapaknya udah meninggal waktu dia masih SD. Dia sampai kuliah dia bakti banget sama ibunya. Bagi saya cukup. Orang yang bakti sama ibunya bisa jadi sayang sama anak perempuan. Karena kalau sholat biasa aja. Mungkin kalau Ustadz harusnya jodohnya mantunya Ustadz dong, Ustazah. Yang dua aja ini saya juga ngapal Quran juga sama-sama, tapi saya nggak tahu
Apa dia ustadz atau apa, kan dia memang ngapal Quran. Yang pertama, atlet. Nah, Riko tahu Mas Fajar, atlet panahan aja. Prospeknya atlet panahan gimana sih? Enggak, pokoknya udah nyalain aja jalan jadi sunnah. Kalau tanya mikir rezekinya gimana? Allah yang berikan, yang penting dia ikhtiar. Jadi kembali lagi, di malam ini yang harus kita tekankan, ajibtu lil mu'min. Sungguh ajaib orang mukmin. Ketika ditetapkan oleh Allah, innallaha la yaqdi. Dia ditetapkan oleh satu kebaikan, keburukan, dia tetap husnuzon kepada Allah. Bahwa ternyata apapun yang diberikan kebaikan oleh Allah, walaupun itu satu keburukan, dia tetap menganggap ini menjadi satu kebaikan. Ini yang diberikan oleh Allah. Makanya mau nasib, mau takdir dan sebagainya, kenapa dia koreksi terhadap dirinya sendiri. Ini benar kesalahan saya. Makanya saya mau rubah. Nabi Hud tadi ya, kaumnya itu punya suuzon. Negara kita nih nggak bakal turun hujan. Udah sekian tahun. Tapi kata Nabi Hud, optimis. Berdoa bertobat pada Allah. Hujan turun. Semua bersorak-sorai. Akhirnya diberikan kekuatan. Akhirnya diberikan anak. Salah satu diberikan anak kan apa? Nikah. Makanya para ulama mengambil dalil bahwa ketika ingin banyak anak, ingin punya anak, terus dia mungkin tadi sama belum nikah, disuruhnya banyak istighfar. Jadi kalau ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, saya udah 13 tahun belum punya anak. Istighfar. Mohon ampun. Karena ini dalilnya. Dan banyak, ya, ada orang yang pergi umroh, haji, akhirnya pulang dia hamil. Allah, karena dia istighfar diterima oleh Allah. Terasa itu, Bang Riko, mungkin ada yang bertanya. Baik, ini sudah masuk beberapa. Masih dari Dini. Ustadz, semua keadaan pasti ada hikmahnya. Pertanyaan, menurut Ustadz, hikmah apa yang tersembunyi atas keadaan seorang muslimah yang belum bertemu jodohnya padahal usia sudah sangat matang? Hikmah kepunyaan Allah, nggak tahu. Kita tidak pandai ngambil hikmah. Contoh, maaf ya Meriko kalau tadi saya nyinggung adik saya meninggal ya. Pas seminggu, saya ingat apa ya kebaikan yang Allah berikan ketika orang dikasih musibah dulu ya. Nggak ketemu Bang Riko. Setelah sebulan saya baru ingat, flashback. Adik saya waktu sebelum meninggal itu pernah ngomong, Bang, anak yang satu itu kurang, inilah, apa pikirannya kurang, ini masih ya bukan lambat lah cara berpikirnya. Saya ingat, iya ya, mungkin ini hikmahnya kali ya. Kalau nggak cabut dia diambil, dia mungkin nggak bisa ngerawat ini. Akhirnya anak ini kan yatim piatu karena suami istri meninggal. Akhirnya saya mungkin sama adik saya yang rawat misalnya. Nggak tahunya apa? Dia disekolahkan dan sebagainya. Walau alam bisa. Kalau mungkin sama bapak ibunya belum tentu. Tapi ternyata sekarang dia bisa ngapa? Di pondok pesantren kerjanya. Ya walaupun biasanya adiknya kenapa pintar. Sekolah udah sampai kuliah sekarang. Mungkin kalau bapak ibunya ada belum tentu. Kita tidak pandai ngambil hikmah. Makanya musibah itu ada 5. Yang pertama udah sunatullah. Kematian itu sunatullah. Bahwa yang namanya sakit, sembuh, sehat, gini, sunatullah. Memang begitu ada. Kematian pasti. Makanya musibah itu pasti. Meninggal, pasti nggak? Ya. Pasti. Yang kedua, yang ketiga. Pasti ada jalan keluarnya. Dijelaskan, wattaqullah wa yaj'alhu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Musibah itu ada jalan keluar. Yang ketiga, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah turunkan musibah nggak ada hikmahnya. Kita yang nggak pandai ngambil hikmah. Nangis terus, merasa kok gue apes banget ya, hilang melulu. Gua kenapa ya? Dari dulu sampai sekarang kenapa ya? Si Anu udah nikah, gue belum. Kita nggak pandai ngambil hikmah. Mungkin saya belum siap. Mungkin kalau saya jodohnya datang cepat, saya mungkin begini. Mungkin saya gini. Banyak kemungkinannya. Yang kelima, bahwa yang namanya musibah itu ada ganjarannya. Pasti nih ganjaran yang nggak di sini. Kalau saya sabar, mungkin kenapa? Insya Allah di akhirat nanti. Jadi kalau tadi, hikmahnya kita kata. Tiap diri masing-masing manusia itu beda-beda hikmahnya. Ada. Saya kemarin dikasih batuk Bang Riko.
Waktu gua semu-semu, apa hikmahnya? Oh, saya pernah ngomong sombong. Ini kan insya Allah nggak gini. Ngomong batin. Yang ngeremehin orang, apa ya? Sehat gini. Nggak taunya saya naruh dompet, agak apa dompet, saya tidur Bang Riko. Hmm. Adalah agak lama lah. Nggak taunya saya kena skiatik namanya. Skiatik tuh di saraf di sini kena. Saya bilang, oh hikmahnya dompet saya nggak boleh tebel-tebel kata istri saya. Berarti uangnya harus ke istri. Hikmahnya kali ya. Hikmah dari istri ya, bukan hikmah dari saya loh. Hikmah dari istri. Sampai ATM saya sampai sekarang tipis Bang Riko. Iya, kalau tebel nggak bisa masuk, Ustaz. Ya itu nggak tahu hikmahnya apa katanya. Saya kepikir apa? Sombong ya. Ternyata ngomong ke orang bisa begini sehat gini. Dikasih saraf dari sekian puluh ribu saraf juta. Katanya saraf itu katanya. Centit tuh Pak Iksan. Ya Allah nggak bisa jalan Bang Riko. Hmm. Hikmahnya apa? Berarti jangan sombong. Merasa udah ustadz kalau ya gini. Eh, Saya nggak tahu hikmahnya apa. Coba cari masing-masing. Boleh. Kalau dulu saya pernah berdoa gini. Allahumma ftahli futual arifin. Ya Allah, berikan kepada hamba ya Allah. Bukakan ya Allah futual arifin. Pintu-pintu kebijaksanaan. Pintu-pintu kebijakan. Karena saya harus memberikan satu keputusan kepada jamaah kalau jamaah bertanya. Allahumma ftahli futual arifin. Ya Allah, berikan hamba futual arifin. Saya dulu berdoanya itu. Ya, ketika pada saat musibah, apa ya musibah ini ya? Gitu. Wah, naik motor saya. Pas nggak taunya naik motor, biasa pelan motor saya. Dibalap sama orang. Ada sifat tuh di sini. Ini orang pada ngebalap. Ya Allah, orang macet begini dibalap. Macet lagi kan tambah tuh kalau motor di kanan-kanan terus kan. Nggak taunya ada motor dari sana. Kenceng juga baru. Ketabrak motor depan saya. Kira saya pinggir, saya langsung kalau itu motor tadi nggak ada, itu nabraknya ke saya baru depan saya. hmm. Apa hikmah yang ada? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ternyata doa tadi, bukan mungkin, pasti doa tadi. Karena doa tadi apa? Mengalami takdir. Baru saya nggak putus-putus kalau sekarang nggak baca doa kalau mau berangkat. Kita nggak tahu ya. Jadi kalau tanya hikmahnya apa Pak Ustadz? Saya tidak tahu. Allah memberikan kita beda-beda. Yang lain, Ya, dari Dian, Ustadz, bagaimana menyikapi diri atau mungkin saya permudah supaya gampang bersikap tentang kegagalan pernikahan yang lalu supaya tidak terulang dan teringat lagi atau menjadi trauma lah Ustaz, gitu. Allah memberikan sifat kita lupa dan juga nggak bisa ngelupain. Contoh misalnya Bariko di sini Teh Riri pernah melahirkan Zulfa. Sampai sekarang ingat nggak? Pas saya ngomong gini ingat. Tapi pas tadi saya nggak ngomong nggak ingat. Kita dilupakan oleh Allah tentang sakit itu. Ada orang pengantin baru pas lagi ngaji begini, dia inget terus, nggak lupa-lupa, nggak bakal ngaji. Kalau lupakan. Tapi yang nggak boleh lupa terus tuh nggak boleh. Nah sekarang bagaimana dengan yang begitu? Lupakan. Tapi tetap ingat Pak Ustadz. Wajar, karena fitrah. Fitrah orang ingat. Pas lewat pagar rumahnya, itu rumah dia dulu tuh. Ingat, nggak mungkin nggak. Nah dibuat oleh setan supaya kenapa? Subhat kita tentang itu. Contoh, Bang Riko sekarang udah tobat Hmm. dari musik. Dulu tiap hari dengernya musik dari pagi sampai jam berapa tuh Bang Riko? Malam dia. Sekarang pertanyaannya, Bang Riko, udah itu membuat tidak khusyuk, mendingan lupain aja musik. Bisa nggak ngelupain? Nggak bisa. Karena subhat Bang Riko salah satunya digoda oleh setan dengan dimunculkan untuk ingat-ingat itu terus. Apalagi seseorang yang berumah tangga 10 tahun, tidur bareng, makan bareng, gini bareng, ternyata dia cerai. Bisa melupakan? Dia menikah, katanya maaf, meninggal suaminya. Nikah udah 30 tahun, 50 tahun. Bisa melupakan? Nah tidur bareng, makan bareng, suruh melupain. Nah sekarang bagaimana caranya? Ketika pada saat
ada orang yang dulu pernah singgah gitu ya. Waktu itu kita pernah bahas apa? Cinta jatuh tempo ya Bang. Apa Ya, namanya? jodoh Ingat jatuh judulnya. tempo. Saya kalau judul yang unik-unik ingat deh. Teman kita itu batasan nikah ada batasnya. Ada batasan nikahnya dia di-stopkan oleh Allah pada saat dia meninggal. Ada yang cerai, ada yang hilang. Kenapa? Diberikan batasan. Bukan berarti pas dia cerai berarti bukan jodoh saya. Jodoh saya yang ini. Nggak ada kalimat begitu juga. Saya nggak setuju. Oh si Anu sampai nikah ya, sampai nikah sampai meninggal. Berarti jodohnya. Nggak tahu saya. Ternyata di akhirat yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Wah, nggak begitu. Jadi sekarang gimana caranya supaya kita menghilangkan trauma itu? Ya, Pak, mudah-mudahan dapat yang baru lagi. Udah lupain. Ya, begitu aja. Ya, Yang lain. baik. Yang berikutnya berkaitan dengan apa yang baru saja Ustaz Ihsan sampaikan, yaitu eh, menurut yang nanya ini Hilmi, wanita akan bersatu dengan suami yang terakhir di Ya, akhirat nanti. ya. Pernikahan pertama cerai mati, lalu menikah lagi dan qadarullah bercerai hidup. Apakah nanti di surga, insya Allah, amin ya, kita wanita ini bisa memilih dengan siapa ingin tinggal di surganya itu, suami pertama atau suami kedua gitu. Karena ternyata suami pertama itu lebih lebih tinggi keimanannya. Ini versinya si Hmm. istrinya. Hmm. Emang dari mana tahu ketika di surga yang ini enak dan yang satu nggak enak? Yang satu keimanan begini nggak ada. Karena di surga ketika pada saat dia dengan suami yang terakhir, apakah suami yang sebelumnya tersebut jadi bengong? Kasihan sendiri, dia udah nikmat sama suami yang terakhir, sama aja. Orang dua-duanya di surga, masa ada beda rasanya? Coba, jangan gambarkan surga neraka itu kayak di dunia. Hmm. Atau Bang Riko, can say by the word. Nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nggak bisa dilukiskan dengan pandangan. Nggak Iya. bisa dilukiskan dengan telinga. Nggak bisa. Kalau tadi kita ngomong, nanti ketika di surga, kenapa? Sebab yang pertama keimanannya gini, nanti saya bisa milih. Dia bisa sempat dengan itu. Tapi bisa nggak dengan yang apa pertama dan sebagainya? Ingat ya, yang pertama juga nikmat dengan bidadari, yang di sini nikmat gini. Tapi bisa nggak? Ingat ya, di surga katanya bisa. Katanya iya. Ustadz, anak saya nanya, nanti di surga itu ada games nggak? Ada, dia nanya itu. Ada balap-balapan nggak? Ada. Cuman jadi masalah. Balapan, suami, itu nikmatnya kecil. Oke. Allah ngasihnya yang lebih saat. Yang kedua, Allah nanti akan lupakan. Orang yang masuk surga, maaf, contoh orang yang paling dikasih lah. Ibu bapaknya ada di neraka. Atau sedang disiksa, maaf. Belum masuk ke surga. Sedih nggak anaknya? Hmm. Ayo, gimana? Nggak ada, di surga nggak ada sedih. Dia dilupakan. Nanti pas orang tuanya masuk surga, bertambah kenikmatannya. Ziyadatun ni'am. Salah pengertian nih. Allah apa gini? Teman kita baik nih, bestie kita nih di dunia. Ternyata maaf, dia ada di neraka. Disiksa. Kan nggak selamanya di neraka, kalau dia muslim. Ternyata ketemu kita, bertambah kegembiraan. Ya Allah, gue udah miliaran tahun di sini, lu baru datang. Ya Allah, ketemu lagi. Bertambah kegembiraan. Tadinya di surga, mikir nggak? Ya Allah, temen gue di neraka, ya Allah, kasihan banget dia, ya Allah. Nggak mungkin. Karena di surga tidak ada sedih. Ingat aja ya Allah, ternyata dia. Ingat berarti maaf, berarti menderita dia. Ingat aja enggak? Ya apalagi yang tadi suami. Jadi jangan punya pemahaman, saya nggak mau nikah-nikah Pak Ustadz. Nanti di akhirat saya nggak sama suami yang ini. Kalau saya nikah nanti sama yang ini. Salah kaprah. Karena dalilnya ketika ada orang beriman datang, melamar ketika suaminya misalnya udah meninggal. Maka terima. Saya mikirin kasihan dia ntar sendiri Pak Ustadz. Pak. Mungkin kalau dia hidup lagi dia ngomong, nikah lo, si Anu sendiri, gitu kan. Ya, jadi nggak mungkin.
Insya Allah pemahaman ini harusnya diluruskan bahwa nanti di surga insya Allah punya kenikmatan masing-masing. Amin. Ya, Amin. ya Ya, apalagi? sudah Ustaz, kalau sudah dijawab Ya, semua, ini alhamdulillah yang sudah oh udah masuk. 26. Silakan sampaikan kesimpulan. Ya, jadi gini, ketika bicara nasib dan sebagainya, apapun yang sekarang keadaan kita sekarang ini nih, lagi ngaji, nggak tahu ya Pak Ustadz, bisa saja kalau saya punya suami, saya nggak ngaji begini Pak Ustadz, nggak ketemu Pak Ustadz, nggak ketemu Bang Riko, nggak ketemu ikhwan-ikhwan yang di sini. Ternyata bisa saja Allah alam ini merupakan satu petunjuk yang sangat besar, satu kenikmatan yang sangat besar. Bisa saja kalau kita lukiskan ada orang yang punya suami tapi nggak ngaji. Ternyata dengan ada orang yang sekarang kita begini, tapi ternyata kita ngaji. Kenikmatan petunjuk yang Allah berikan ini lebih besar daripada mereka. Yang diberikan oleh Allah ternyata itu dalam rangka musibah. Nah, sekarang kita kenapa sikapi nasib ini? Dengan cara apa? Mungkin kalau sekarang ini menurut kita tidak enak nasib kita sekarang ini, maka bertobat pada Allah. Tapi kita yakini bahwa apapun yang diberikan kepada Allah sekarang ini adalah kenapa? Pasti maksud Allah baik. Makanya tadi yang saya catat ini, ketika kita mengimani kenikmatan yang baik ini, ya, kita imani. Niscaya keburukan-keburukan yang sekarang ini, musibah-musibah ketidakenakan ini, karena kita imani kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, jadi minim, jadi hilang. Tapi kalau kita sebaliknya, justru malah kita konsentrasi bahwa musibah ini adalah karena mungkin tadi ya, keburukan kita, apa, kita ini, sehingga kenikmatan-kenikmatan Allah itu sedikit jadinya, jadi hilang. Mana yang lebih baik? Sekarang kita husnuzon aja kepada Allah. Bahwa pasti maksud Allah baik. Lalu kita berdoa kepada Allah, kita ikhtiar. Terutama sekali lagi ya, ini yang paling ampuh sebenarnya. Selain kita tawakal pada Allah. Berbakti sama orang tua. Jangan marah kalau dia lagi marah-marah. Kali aja ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, sehingga jodoh kita dipercepat. Boleh minta maaf, boleh apa dan sebagainya. Ya lakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, banyak doa. Ya rawatnya masih ada. Saya rasa itu Bang Riko, mudah-mudahan Baik, ya, apapun yang kita lakukan sekarang ini, yang menjadi satu kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. baik, Saya rasa itu Bang Riko. baik. Terima kasih. Jazakallah khairan Terima Ustaz kasih. Ihsan Hakim atas tausiah. Ya, Jadwal ketemu saya kapan lagi Bang Riko? Ini ada. eh, yang saya itu kakak bisa nggak Bang? Oh, tapi itu untuk siaran ya. Siaran. Saya sih maunya kalau bisa yang bulan Hostnya Bang Riko. depan, yang offline-nya itu. Hostnya Bang Riko. Kalau yang MKFM dari pihak MKFM. Yang offline Bang Riko? Yang di... Kalau di Cipaku. Oh enggak, Ya. yang di ET tadi Bandung maksudnya. Oh, Bandung. Ya, MKFM Bandung. Enggak, Lewat maksudnya Zoom. di offline Bandung. Enggak, bukan. Oh, enggak. Belum. Bandung. Itu masih Oh, yang siaran. ini MKFM bukan Radio. online. Online berarti ya? Iya, online. Oh ya, nanti siapin lah. Nanti kita bicara lagi. Siap. Baik. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz Ihsan Hakim. Silakan untuk dilanjut kegiatannya, istirahatnya Ustaz. Ya, siap. Sudah mulai Assalamualaikum berkarya warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Ya, salam buat semua ya. Mudah-mudahan Allah Amin. kabulkan doa-doa kita semua. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kajian ngopi kali ini. Jangan lupa tanggal 26 Mei, ya, Ahad 26 Mei, pukul 13 hingga 15 bersama Ustadz Isnan Ansori. Bahasanya bisa jadi kelanjutan dari bahasan malam kita malam ini. Memang menikah itu harus ya? Atau harus nikah? Ya, terserah. Intinya itu temanya bersama Ustadz Isnan Ansori, jam 13 hingga 15 di Masjid Darut Taib Jakarta. Cipaku 1 nomor 43. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Ahad tersebut. Terima kasih yang sudah berdonasi. Jangan lupa untuk tetap ikut ngopi di Sehati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dia, terima kasih Evi, terima kasih Muna. Iya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Catman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih yang di Jogja, terima kasih yang di mana lagi? Banyak ya. Terima kasih semuanya. Baik, sahabat-sahabat, Zoom akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3,
4, 5.